Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini masih dapat membersamai saudara-saudara semua, dan di video kali ini Bapak akan membahas tentang marketing mix. Ada 3 pertanyaan yang akan Bapak jawab dalam video ini. Yang pertama adalah tentang apa itu marketing mix. Kemudian apa tujuan marketing mix, dan yang ketiga adalah apa saja variabel dalam marketing mix. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apa itu marketing mix? Sudah banyak ahli mendefinisikan tentang marketing mix. Dari berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya marketing mix itu adalah sebuah kegiatan memadukan strategi dari variabel-variabel pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Itu yang dimaksud dengan marketing mix. Lantas, apa saja tujuan marketing mix? Ada 3. Tujuan yang pertama adalah untuk menetapkan strategi promosi yang paling tepat. Kemudian yang kedua adalah memenangkan persaingan di tengah kompetisi yang ketat, terlebih di era digital seperti sekarang. Banyak muncul bisnis-bisnis baru, ya. Setiap orang itu bisa mulai membuka usaha, sehingga pesaing akan semakin banyak. Nah, di tengah kompetisi ini, maka kita memerlukan marketing mix. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sales atau penjualan. Itu tujuan dari marketing mix. Lantas, apa saja variabelnya? Ada 7 variabel. Yang pertama adalah produk atau produk. Ini merupakan hal yang kita jual. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh konsumen. Produk ini atau produk ini bisa produk fisik, bisa juga produk digital atau produk digital. Ini variabel yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah price atau harga. Merupakan uang yang harus diberikan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang kita jual. Harga di sini tentu harus sesuai dengan daya beli konsumen dan juga sesuai dengan usaha atau sumber daya yang kita butuhkan untuk menciptakan barang atau jasanya. Jadi jangan sampai kita jual produknya terlalu murah dengan biaya produksinya. Artinya tidak sebanding, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus memikirkan dengan seksama. Kemudian variabel yang ketiga adalah tempat. Merupakan lokasi di mana kita melakukan proses jual beli. Lokasinya harus strategis, mudah dikunjungi konsumen. Kemudian promosi. Promosi merupakan aktivitas yang mempunyai tujuan agar konsumen mengenal dan tertarik dengan produk kita, serta mengubah persepsi mereka menjadi positif tentang bisnis kita. Ini variabel yang keempat. Kemudian variabel yang kelima. Variabel yang kelima adalah proses. Langkah-langkah yang kita lakukan antara penjual dan pembeli, antara kita dengan konsumen, yang meliputi pelayanan serta proses transaksi. Jadi proses jual belinya, bagaimana cara bayarnya, bagaimana cara pengiriman barangnya, ini masuknya ke tahap ini atau ke variabel ini. Kemudian yang keenam adalah people atau manusia. Yang termasuk dalam aspek ini tentu saja bukan hanya konsumen, namun semua sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis, termasuk pekerja dan juga tim bisnis. Kemudian yang ketujuh adalah physical evidence atau bukti fisik. Merupakan semua yang berbentuk peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung berjalannya bisnis kita. Itu tadi adalah 7 variabel. Ini variabel yang terakhir.
Nah, dengan mengoptimalkan 7 variabel ini, dengan memahami 7 variabel ini, maka kegiatan pemasaran itu akan lebih mudah dilakukan. Kita sebagai pelaku bisa menetapkan strategi yang pas, kemudian kita juga bisa bersaing, dan tentunya harapannya adalah salesnya meningkat. Dari yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, marketing mix itu merupakan strategi pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Jadi tidak bisa terpisah-pisah ya. Tiap variabel itu punya hubungan. Setiap variabel akan saling mendukung. Jadi harus dioptimalkan semuanya. Kemudian yang kedua, tujuan dari marketing mix adalah untuk menentukan strategi yang paling tepat, kemudian untuk meningkatkan daya saing dan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yang ketiga, strategi marketing mix dulunya dikenal dengan 4P, namun seiring dengan perkembangan zaman, strategi 4P kemudian dikembangkan menjadi 7P, yaitu produk, harga, tempat, promosi, proses, orang, dan juga bukti fisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.